ya senilai apa berapapun ketika keuntungan itu ada ya harus kita tempuh Mas. Ya kita telateni karena ya usaha kita itu ya bukan nilai yang sedikit peternak itu. Nah itu kan sebenarnya besar nilainya, modalnya besar tapi kalau dengan keadaan seperti ini sedikit dari halamannya. Saya punya banyak cerita dengan telur. Di setiap jajanan, masakan, bahkan tragedi. Entah apa alasannya, tapi semudah itu telur hadir di setiap kisah di dalam kehidupan saya. Begitupun juga yang dirasakan oleh orang banyak. Namun saya tak percaya bahwa terdapat cerita, duka ataupun apapun itu di balik telur itu sendiri. Melihat lebih dekat ayam petelur dan sehimpun kisahnya, saya Muhammad Salahuddin, kelompok 29 KKN MIT 14 UIN Wali Songo Semarang. Selamat datang di Desa Taman Rejo sebagai pusat ekonomi dan olahraga. Oke Pak, mau wawancara sebentar terkait usaha peternakan ayam petelur Bapak ini. Namun sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu Pak dari nama Bapak siapa? Nama saya Muhammad Mahmun, saya asli Taman Rejo. Asli Taman Rejo. Ya. Kemudian untuk umurnya Pak sekarang ini udah berapa? Saya kelahiran 77 berarti 43. 43 ya. Iya, 43. Kemudian untuk usahanya sendiri itu sudah berapa lama terintis Pak? Saya pertama kali membuka tahun 2010. Nah, 2010 saya mulai bikin satu kandang. Alhamdulillah berjalannya waktu, terus sambil saya mencari modal, ya modal sendiri, terus tambah lagi satu kandang. Berjalan waktu lagi tambah sampai 4 kandang sekarang. Per kandangnya karena saya ingin dalam satu lokasi ini tidak satu umur, jadi saya buat 4 umur. Jadi karena saya asumsinya saya gini, karena untuk 4 umur itu karena saya sudah mempunyai relasi bakul warung-warung itu, jadi kalau sekali panen akhir kan habis kalau satu porsi. Nah, makanya saya bertingkat, jadi yang satu kandang umurnya masih muda, nanti yang satu kandang lebih tua, nanti tua lagi. Jadi cara pemanennya pun bertahap, jadi tidak serempak. Jadi telur kita selalu ada. Antisipasinya itu. Oke Pak. Kemudian untuk itu Pak, untuk sebelumnya Bapak itu dari awal memang sudah memiliki usaha sebagai peternak ayam telur atau ada background pekerjaan lain sebelumnya? Ya sebelumnya saya itu memang ya dari dulu cita-citanya pengen wira swasta lah gitu. Saya itu dari dulu sekolah saya memang dulu mengambil dalam pertanian, SMK pertanian. Jadi yaitu saya terus memang cita-citanya saya itu jadi ingin wira swasta. Jadi ya alternatif saya memang itu untuk ternak dulunya saya pernah pelihara ayam yang daging karena prospeknya kurang bagus dan memang dari regulasinya sistem manunya saya kurang suka karena kemitraan. Terus saya fokuskan yaitu untuk ternak bertelur layar. Untuk modalnya Pak, modal awalnya gimana? Saya untuk modal awal karena dulu saya merantau Mas. Jadi merantau ke negeri jiran, saya cari modal. Setelah itu kita bikin satu kandang dulu. Setelah satu kandang berjalan sampai 1-2 tahun. Setelah itu alhamdulillah bisa nambah lagi. Sedikit-sedikit ya itu kita mulainya dari satu kandang, terus nanti tambah lagi satu kandang. Alhamdulillah ya bisa sampai sekarang 4 kandang ya mungkin alhamdulillah lah itu jadi perkembangannya lah itu. Pak sebelumnya untuk bahan baku pakan ternak ayam telur ini apa aja nih Pak?
Ya yang paling pokok itu ya 50% itu jagung. Itu paling banyak. Terus yang penunjang paling untuk pertumbuhan telur dan apa itu konsentrat itu 35%. Dan itu pun kita harus beli dari pabrik. Kalau jagung ya biasa, kalau sini warga sini atau lingkungan sini panen jagung ya kita ambil dari petani langsung. Kadang kita beli dari kadang ada juragan jagung gitu toh. Nah, nanti kan dia menawarkan jagungnya ke sini. Jelas yang paling ya dari warga itu paling bagus, maksudnya dari petani langsung lah, itu paling bagus, terus murah, terus juga kita tahu kondisinya jagung gimana. Kalau konsentrat itu memang harus dari pabrik, kita sendiri bikin ya susah, bahannya aja kita mas sulit untuk mendapatkannya. Lagian kita susah untuk ngeracik komposisi yang gimana, kan perlu ilmu khusus untuk membuat sentra. Kalau katul ya juga kita ambil dari daerah sini, dari seleb langsung, juga lebih murah. Karena efisiensi dalam peternakan itu harus kita benar-benar bisa memanage. Kalau tidak bisa ya nantinya ya tidak ada keseimbangan antara pakan sama harga telur. Nah, itu yang kita harus seminimal mungkin untuk membuat pakan tapi tidak mengurangi kadar dari kandungan pakan itu sendiri. Seringkali yang Bapak temui terkait bahan baku pakan ini sendiri itu apa Pak, permasalahan yang ada di? Ya kalau yang sekarang ini ada pada harga konsentrat itu kan sudah melambung. Ya itu kalau tidak diikuti dengan harga telur kan otomatis ternak-ternak pada bangkrut. Nah itu ya masalahnya sekarang. Peternakan sekarang ini, khususnya dunia peternakan telur layar ini, kendalanya pada itu. Tidak ada sinkronisasi antara harga pakan sama telur, kadang tidak seimbang. Itu yang menjadikan peternak-peternak sekarang ini banyak yang belum tikar. Ya karena itu, karena harga konsentrat itu bahannya itu kan kita tidak bisa membuat sendiri, dia kan impor kebanyakan bahan bakunya. Itu yang menjadikan masalah. Nah, kalau harga telurnya bagus, seimbang, ya mungkin peternakan bisa bertahan. Kemudian cara Bapak untuk keluar dari permasalahan itu gimana Pak? Ya itu efisiensi itu. Efisiensi kita mencari bahan bakunya yang sekiranya kita bisa mencari sendiri, seperti jagung, seperti katul, kita cari pada langsung yang petani ataupun yang punya seleb padi, itu kan lebih murah nah itu. Terus kita jualnya telur, kita jual sendiri langsung ke warung-warung atau itu kan lebih, ya itu yang kita bisa bertahan itu seperti itu. Kemudian untuk tadi jumlah keseluruhan pakan yang Bapak buat, kemudian untuk jangka pemakaiannya itu sampai berapa lama Pak? Ya itu paling 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Kalau lebih satu itu ya tidak apa-apa, kan kering. Nah, kecuali kalau pakan itu ada yang unsurnya ada gasam, memang nggak boleh lama-lama. Nanti timbul jamur, akan bermasalah pada ayam juga. Ya, untuk itu Pak, beratnya tadi keseluruhan berapa Pak? Kalau yang itu kan, kalau komposisinya kan tadi jagungnya 3 kintal. Nah, terus konsentratnya 2 kintal. Terus katulnya 80 kilo. Nah, nanti kan jumlahnya dia kisaran 3 kintal sama 2, 5 sama ya sekitar hampir 6 kintal. 6 kintal untuk 5 hari. Ayam 1000, kurang lebih 1000-an lah. Karena ayam yang di tempat saya kan ada 2 umur, jadi yang masih kecil pakannya kan belum begitu banyak. Yang umur 23 minggu itu makannya baru sekitar 115 gram. Kalau yang besar kan sudah 120. Itu yang menjadikan. Nanti setelah ayam yang 23 minggu itu sudah mulai muncak dan
berproduksi maksimal ya ditambah, harusnya ya 20 itu minimal 120 gram per ekornya. Berarti kan 1.000-nya kan 1 kintal 20. Baik Pak, terima kasih ya Pak.